3 ekstensi bit obeng teleskopik, harga 34.000. Sudah dapat 3 macam ukuran. Bisa dipasang bit obeng 1/4 inch. Sudah mengandung magnet sehingga bit obengnya ketahan oleh magnet. 3 macam ukuran, masing-masing teleskopiknya juga panjangnya beda-beda tergantung ukurannya. Ekstensi jenis ini biasanya dipakai untuk kegiatan woodworking untuk memasang skrup. Skrup goyang seperti ini mudah lepas. Kalau teleskopiknya dimajukan, bit obengnya tidak mudah selip daripada kepala skrupnya. Cara kerjanya, teleskopiknya menahan skrupnya supaya tidak jatuh ke kiri atau ke kanan, tetap lurus terhadap bit obengnya. Jadi skrupnya kayak diselongsong dibungkus oleh teleskopiknya. Ekstensi teleskopik ini bisa dipasang di obeng, baik yang manual ataupun yang baterai, dipasang di impact driver ataupun di board cordless. Yang paling pendek panjangnya 8 cm, nomor 2 12 cm panjangnya, yang paling panjang 14 cm. Yang paling pendek dari 8 cm bisa dipanjangkan mencapai 14 cm, jadi bertambah panjang 6 cm. Nomor 2 dari 12 cm bisa dipanjangkan sampai 20 cm, bertambah panjang 8 cm. Extension terpanjang dari 14 cm menjadi 24 cm, bertambah 10 cm. Semuanya mengandung magnet. Buatannya sepertinya semi aluminium, semi besi, semi aluminium, ringan ini ya. Kemudian untuk selongsongnya juga rasanya seperti bahan aluminium. Agak susah melihat dalamnya, sepertinya extensionnya besi, cuman bagian luarnya aluminium, sedangkan yang hitam ini plastik semi karet. Magnetnya sendiri lumayan kuat ya, kuat banget sih enggak, tapi ini bisa nahan skrup ya, jadi enggak sampai jatuh. Jadi yang fungsi untuk nahan bit obengnya ngandalkan magnet, bukan ngandalkan spring. Seperti ini penampakannya. Kita coba dulu pada media kayu. Entah ini kayu apa ya, karena saya bukan penghobi woodworking. Kayunya agak keras ini. Bit obeng pakai Inco, skrup galvanis. Kebetulan skrup saya semuanya pakai Phillips, jadi ini kita hajar langsung tanpa pre-filling menggunakan impact driver molar dan bit obeng Inco. Ya, semuanya tanpa kendala yang enggak ada selip. Kita coba pakai tip top screwdriver. Bit obengnya pakai tip top juga. Torsi memang kecil, cuman ini kelihatannya selip-selip terus ini. Mata bitnya kurang bagus ya untuk bawaan tip top ini. Kita coba ganti pakai Bosch. Ya, mata obengnya lebih menggigit, memang torsinya yang kecil. Kita coba bantu putar manual. Ya, masih ada selip-selip dikit memang. Selip ini yang membuat bit obeng terlepas dari kepalanya. Kalau dia Phillips, dia bisa self center lagi masuk ke kepala obengnya, tapi ada kalanya meleset. Tapi untuk jenis skrup yang main itu bisa benar-benar lepas. Nah, ini fungsinya dari extension tadi. Kita coba apakah bisa menjaga supaya kepala bit obengnya tetap pada skrupnya. Makanya kita kalau menyekrup ya, apalagi yang keras, kita harus tekan obengnya terhadap skrupnya. Tujuannya supaya nggak mudah untuk selip. Nah, ini udah keras. Kita pakai extension yang nomor 1 paling pendek, ternyata nggak bisa mengcover sampai ke skrupnya. Kita coba yang nomor 2 yang ukuran tengah ya, untuk bit obeng Bosch karena panjang. Nah, ini bisa tercover sekarang. Kita coba pasang ke tip top screwdriver.
Kita majukan selongsongnya untuk menjaga bit obeng tetap lurus terhadap skrupnya. Nah, itu kedengarannya ada selip-selip, tapi dengan adanya selongsong ini ikut membantu supaya nggak meleset bit obeng terhadap skrupnya. Cuman tetap untuk menjaga keawetan kepala skrup ataupun kepala obengnya itu ya jangan sampai selip. Dengan makin cepat RPM putaran dari alat kita, itu kemungkinan selip juga makin tinggi. Ini screwdriver mungkin RPM-nya agak rendah ya, kita coba pakai impact driver yang RPM-nya lebih tinggi. Ya memang kalau impact driver masang skrup ke kayu itu sudah fungsinya, makanya oke ini. Kita coba skrup stainless yang kepala plusnya nggak terlalu pas-pas banget. Kita coba pasang di tempat baru, kita pasang selongsong. Nah itu kelihatan geol-geol ya, kalau nggak diselongsongin ini sudah meleset-meleset pasti. Nah berhubung diselongsongin jadi lebih mudah masuk untuk skrupnya ke kayunya. Nah di otomotif kebetulan yang saya nemu ini untuk obeng minus hanya untuk klem filter udara Aerio, kita pakai Inco slotted ya. Kita lihat, kita putar untuk membuka. Nah selip seperti itu ya, karena mungkin RPM-nya agak tinggi, mungkin juga kurang konsentrasi untuk tetap menjaga center ya. Bit obeng bawaan tip top screwdriver untuk minusnya ya, ini yang kemarin kita coba dan mudah selip. Kita tes lagi, ternyata susah ya untuk ini, gampang sekali selip pakai bit obeng bawaan tip top. Kita ganti pakai screwdriver aja, mungkin RPM-nya lebih rendah, lebih mudah dikontrol. Ini saya berusaha untuk konsentrasi biar tetap center bit obeng terhadap kepala skrupnya. Memang agak mudah-mudah untuk selip ini. Nah, lepas lagi. Ini memang dari bit obengnya yang slotednya ini desainnya kurang sip memang untuk menjaga tetap di kepala baut. Kita ganti ke bit obeng yang lain, lebih lancar ya. Memang bit obeng bawaan tip top fix ini agak kurang enak untuk minusnya, plusnya masih mendingan. Kita ganti pakai Inco plus minus, kita pasang, ternyata nggak bisa masuk ke extension ini. Nah enaknya seperti ini ya kalau pakai selongsong, jadinya nggak mudah selip meskipun kita apply torsi agak gedean. Kita ganti pakai impact driver. Nah konsentrasi kita untuk menjaga kepala obengnya tetap center di bautnya jadi lebih mudah karena ada alat bantu ini. Kita coba tes lagi tanpa selongsongnya kita turunkan. Nah begitu bautnya sudah mulai melawan gaya putarnya, kalau kita nggak hati-hati bisa terlepas seperti tadi. Dengan adanya selongsong terbantu terjaga tetap di kepala bautnya. Kita coba pakai bawaan tip top fix lagi ya, ini kan mudah selip. Kita pasang pakai extension, ternyata pakai yang nomor 2 masih belum bisa mengcover. Kita ganti ke nomor 3 yang paling panjang. Karena memang bit obengnya panjang, makanya butuh selongsong yang lebih panjang lagi supaya bisa mengcover sampai ke skrup yang
ada di ujung bit obengnya. Oke, kita pasang pakai ini, bisa mengcover. Kita tes, kita senterkan, kita tes tanpa selongsongnya diturunkan, dan memang mudah selip ya. Memang sekarang dengan selongsong kita senterkan. Nah, itu sebenarnya selip-selip, cuman karena kebantu selongsong nggak sampai meleset. Kelihatan ya ada selip-selip itu, tapi nggak sampai meleset karena dibantu jaga oleh selongsongnya. Sayang inco plus minus bolak-balik ini nggak bisa dipasang. Kita pakai bit obeng minus bawaan impact range CLD. Kita atur kontrol RPM nya supaya nggak terlalu cepat. Nah, ini lancar ya, berarti memang bit obengnya yang tip top itu parahnya. Ini saya hajar agak RPM tinggi aja masih oke, apalagi dengan selongsong bisa nggak terlalu konsentrasi banget, masih kebantu. Oke, pakai obeng minus inco ya, sebenarnya oke, tapi nggak bisa dipasang di selongsong. Kita pasang langsung ke screwdriver aja tanpa selongsong, kita tes apakah masih oke. Ya, lebih baik ya kualitas inco ini ya, memang minusnya. Nah, seperti terlihat dia mulai off center karena memang tipe skrup minus ini tidak bisa self center seperti kalau obeng plus. Terlihat ya, makin lama makin ke pinggir, lama-lama bisa lepas dari kepala skrupnya. Nah, selongsong ini bisa membuat obeng minus pun tetap di center dari kepala skrupnya, jadi nggak mudah selip atau terlepas. Ya, tetap semua kontrol dari tangan kita ya. Alat itu membantu, tapi kalau kita benar-benar bisa pegang, harusnya nggak butuh alat itu juga nggak masalah. Jadi namanya alat, kalau bisa mempermudah pekerjaan kita, kenapa enggak? Apalagi harganya juga nggak mahal. Oke, sengaja saya pilih yang minusnya kecil biar mudah selip ya. Yang kecil gini harusnya kurang pas, tapi enggak apa-apa, biar kita lihat tes apakah mudah selip apa enggak. Ya, balik lagi, kalau kontrol tangan kita pas ya nggak selip juga sih. Kontrol tangan oke, dibantu alat makin oke. Nah, itu sebenarnya selip ya, tapi nggak sampai meleset. Kita pakai impact driver yang RPM nya lebih tinggi, kita coba hajar. Jadi gampang ya. Kita naikkan dulu untuk klemnya ini biar agak ke atas. Jadi nggak khawatir waktu RPM tinggi, tetap bisa ditobeng di atas kepala skrupnya. Sekarang kita coba pakai cordless drill. Kita pilih yang speed 2 ya, yang paling cepat aja untuk tes RPM nya. Coba langsung tes tekan full ya, jadi langsung cepat dan ternyata selip ya. Sekarang dengan posisi selongsong diturunkan, langsung ditekan full juga nggak sampai meleset. Kedengeran sebenarnya ada selip juga di kepalanya, tapi nggak sampai meleset. Ini cordless bukan impact ya, jadi yang tadi kedengeran tuh bukan impactnya tapi selip. Nah, ini ya, kelihatan ya bisa meleset seperti itu, tapi kalau dijaga oleh selongsong nggak sampai meleset jauh. Nah, meleset tapi balik lagi ke kepala. Demikian sepintas review extension selongsong teleskopik. Terima kasih, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini.